Welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Di video kali ini kita ada pembahasan spesial. Kita akan bahas Sakamoto Days episode 7. Buat yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Awal cerita dimulai setelah beberapa waktu berlalu. Istri Sakamoto terbangun dari tidurnya dan bertanya, "Apakah aku ketiduran?" Lalu dirinya juga melihat Shindalu yang sedang tertidur. Tiba-tiba Shin terbangun dari tidurnya. Melihat hal itu, istri Sakamoto bertanya, "Di mana Taro?" Di sisi lain, para petugas menyambut tamu yang turun dari wahana dengan memberikan instruksi, "Tolong berhati-hati para hadirin sekalian." Namun, saat melihat Sakamoto dan Boylet, petugas itu terkejut. Ia bertanya, "Pak, apakah Anda baik-baik saja dan apa yang sebenarnya terjadi?" Boylet membalas ucapan petugas itu. "Dengarlah Nona, tidak sopan bertanya pada seorang pria yang terluka mengenai sebab kenapa aku terluka." Petugas menjelaskan bahwa maksud dia bertanya adalah dirinya hanya ingin Anda mengganti rugi atas kerusakan yang Anda timbulkan. Mendengar pernyataan dari petugas tersebut membuat Boylet terkejut. Dan setelah itu, setelah Boylet mengganti rugi atas kerusakan yang telah mereka timbulkan, Boylet menyalakan rokoknya sambil bicara bahwa "Kau telah mengalahkanku Sakamoto. Karena kau menang, aku berjanji tidak akan mencari masalah dengan dirimu lagi. Tapi untuk sekarang." Namun, di sini Sakamoto menghiraukan perkataan dari Boylet. Melihat hal itu, Boylet kesal dan mengatakan, "Dasar sialan, kau sama sekali tidak mendengarkanku. Sepertinya itu enak. Bolehkah aku memintanya satu?" Mendengar hal itu, Sakamoto langsung memberikan satu makanannya. Sakamoto juga meminta maaf karena dia tidak mendengarkan ucapan dari Boylet. Boylet mengambil makanannya dan segera memakannya. Lalu dirinya berkata bahwa "Aku tidak bermaksud untuk mengambil bagianmu." Sakamoto kembali menjelaskan bahwa yang satunya ini adalah untuk keluarganya. Mendengar hal itu, Boylet menjawab bahwa "Keluargamu ya? Itu seperti sebuah keluarga yang sangat bahagia dan rasanya seperti cerita dongeng Taro Urashima." Mendengar perkataan dari Boylet, Sakamoto bertanya, "Siapa itu? Aku tidak mengenalnya." Boylet kembali bertanya, "Jadi apa yang akan kau lakukan soal harga buronan kepalamu yang sudah disebarkan? Dikarenakan aku tidak akan mengganggumu lagi setelah ini. Tapi para pembunuh bayaran Dodenkai bisa saja mendatangimu setiap saat." Namun, Sakamoto terkejut dikarenakan dia melihat sang istri tepat di depan matanya. Sedangkan istrinya yang mendengar perbincangan mereka berdua menjadi kebingungan. Dirinya bertanya, apa maksud dari harga buronan? Mendengar pertanyaan istrinya, Sakamoto berteriak histeris dikarenakan ketakutan. Dan beberapa saat kemudian, di mana Shin, Sakamoto, dan Boylet berkumpul. Ya, semacam kena sidang gitu. Di sini, Boylet jadi kebingungan dikarenakan dirinya juga ikut kena sidang oleh istri Sakamoto. Sedangkan di sisi lain yang dimana Luhana dan anak Sakamoto serta wanita tua tersebut berada,
Lu mengajak Hana bermain ke sana, tapi Hana menolak karena ia ingin memakan permen kapas. Sedangkan wanita tua tersebut berkata bahwa dia bahkan tahu keinginan gadis ini. Dia memang kuat. Dan guys, di sini istri Sakamoto menyeruput sebuah minuman. Sakamoto terkejut dan istrinya Sakamoto bertanya. Jadi, Sakamoto yang mendengar itu menjadi semakin ketakutan. Dirinya menjelaskan bahwa harga buronan kepalaku dan para pembunuh bayaran. Mereka akan memburuku, bahkan hari ini juga. Mendengar hal itu, istri Sakamoto terkejut dan bertanya, "Kenapa kau tidak mengatakan hal ini kepadaku?" Sedangkan Boylet yang mendengar hal itu menjelaskan, "Dengar Nona, tak selamanya laki-laki bisa mengatakan segala hal. Dikarenakan Sakamoto hanya ingin membuatmu dan anak kalian menikmati waktu liburan di taman hiburan ini. Jadi, apakah kau sudah mengerti?" Mendengar ucapan Boylet, istri Sakamoto bertanya, "Siapa kamu? Beraninya ikut campur?" Boylet menjelaskan, "Namaku Boylet. Aku adalah seorang pembunuh bayaran profesional." Setelah mendengar penjelasan dari Boylet, istri Sakamoto langsung menjawab, "Dengarkan perkataanku baik-baik." Dengan raut wajah yang sangat kesal, "Berhentilah mencoba membunuh suamiku." Mendengar pernyataan dari istri Sakamoto, Boylet hanya bisa pasrah dan menjawab, "Iya, baiklah." Istri Sakamoto juga menambahkan, "Sejujurnya, apa kamu pikir aku tidak mengetahuinya?" Sakamoto menjelaskan, sebenarnya dirinya tidak ingin membuatmu dan Hana khawatir. Mendengar pernyataan dari Sakamoto, istrinya menjawab, "Bukankah kamu melupakan sesuatu?" Lalu istri Sakamoto mengeluarkan sebuah buku yang menjelaskan tentang peraturan keluarga Sakamoto pasal 12. Tidak ada yang boleh dirahasiakan dan juga tidak boleh berbohong. Mendengar pernyataan dari istrinya, Sakamoto terkejut. Sedangkan Shin yang mendengar hal itu bertanya dalam hati bahwa dirinya malah tidak tahu soal itu. Dan istrinya kembali mengatakan bahwa berhentilah bersikap seperti seorang pengecut dan selesaikan masalahmu. Mendengar pernyataan dari istrinya membuat Sakamoto seketika terdiam sejenak. Dan akhirnya, Sakamoto dan istrinya saling bertatapan. Tidak lama kemudian, istri Sakamoto berdiri dan mengucapkan bahwa pembicaraan kita telah selesai. Akhirnya, Sakamoto dan istrinya juga berdamai. Sakamoto, istrinya beserta anaknya pergi berjalan bersama. Di tengah perjalanan, istri Sakamoto berkata bahwa paradenya akan segera dimulai. Sedangkan Hana bertanya, "Ayah, apakah berat badanmu sudah turun?" Di sisi lain, Boylet yang melihat hal itu berkata bahwa istrinya Sakamoto itu sangat menyeramkan. Singkat cerita, di sebuah taman hiburan yang dimana Sakamoto dan Shin berada. Shin bertanya, "Tapi Tuan Sakamoto, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" "Kita hanya perlu mencabutnya," ucap Sakamoto. Shin yang mendengar hal itu meragukan perkataan dari Sakamoto dikarenakan apakah itu memungkinkan. Sakamoto menjelaskan bahwa dirinya harus membereskan akar dari permasalahan ini. Sedangkan wanita tua tersebut yang mendengar hal itu terpukau. Dan wanita tersebut berkata bahwa itu tindakan yang berani. Dikarenakan
Asosiasi selalu mengawasi hadiahnya dan tidak ada yang tahu siapa dalang di baliknya. Lalu Boylet bertanya, kalau dipikir-pikir, bosnya dulu pernah bilang dia punya koneksi dengan asosiasi. Mendengar perkataan dari Boylet, Shin segera mengeluarkan HP-nya dan langsung menyuruh Boylet untuk segera bertanya pada bosnya. Mendengar pernyataan dari Shin membuat Boylet terkejut. Kok malah aku? Panggil aku Tuan Boylet, dasar bocah, ucap Boylet pada Shin. Sedangkan Sakamoto yang mendengar hal itu berkata, baiklah, pertama-tama kita akan mencari di mana pimpinan Dodenkai berada. Lalu Shin bertanya kepada Boylet, di mana bosmu? Mendengar pernyataan dari Shin, wanita tersebut menjelaskan bahwa kami tidak tahu di mana dia. Sedangkan Boylet berkata bahwa bosnya berada di kantor pusat, tapi kami tidak tahu di mana letaknya. Mendengar perkataan dari Boylet, membuat Sakamoto dan Shin terkejut. Lalu Shin berkata bahwa kau ini sama sekali tidak membantu, dasar sialan. Mendengar pernyataan dari Shin, Boylet menjadi kesal dan langsung menyuruh Shin untuk berhenti bergantung pada mereka. Setelah itu, di tengah perbincangan Shin dan Boylet, tiba-tiba Sakamoto langsung mengucapkan, dengar semuanya, aku punya ide. Dan keesokan harinya yang dimana Shin, Sakamoto, dan Lu berada. Sudah lama rasanya tidak berkunjung ke Shinjuku, ucap Shin. Sedangkan gadis yang bernama Lu yang melihat Sakamoto terkejut dikarenakan dirinya tidak mengira bahwa berat badannya sudah kembali hanya dalam 1 hari. Shin berpikir bahwa mereka merupakan pasangan yang sangat serasi. Sedangkan Sakamoto berpikir bahwa lega rasanya mereka sudah pergi. Setelah itu, Sakamoto berjalan menuju gang sempit. Lu bertanya, kemana kita akan pergi? Mendengar pernyataan tersebut, Shin menyuruh Lu berhenti bertanya dan ikuti saja Tuan Sakamoto. Di tengah perjalanan, gadis tersebut mengelus seekor kucing. Lalu mereka bertiga berjalan menuruni tangga. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rental video. Lalu Sakamoto mengajak mereka berdua untuk segera masuk. Mereka bertiga segera masuk ke dalam. Sang kasir yang melihat kedatangan mereka langsung menyambut. Selamat datang Tuan Sakamoto. Lama tidak bertemu. Shin yang melihat ruangan tersebut berpikir bahwa ruangan itu terlihat seperti sebuah toko video pada umumnya. Sakamoto yang mendengar perkataan dari sang kasir segera melambaikan tangannya. Lalu sang kasir bertanya, ada apa? Apa yang bisa diriku bantu? Sakamoto bertanya, apa kau punya sebuah film soal Dodenkai? Yang paling terbaru kalau ada. Mendengar pernyataan dari Sakamoto, membuat Shin dan Lu menjadi kebingungan. Sang kasir menjelaskan bahwa kalau tidak salah, itu seharusnya ada di bagian genre kekerasan. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke ruangan yang bernama Violence. Lalu mereka segera mencari kaset yang bernama Dodenkai. Dan tidak lama kemudian, Shin menemukan sebuah CD yang berjudul Dodenkai. Lu yang melihat hal itu bertanya, apa itu Dodenkai the Movie? Kedengarannya itu menarik. Lalu Shin bertanya kepada Tuan Sakamoto, sebenarnya tempat apa ini? Mendengar pertanyaan dari Shin, Sakamoto menjelaskan bahwa ini adalah sebuah tempat bank informasi. Mereka menjual segala macam informasi di sini dalam sebuah bentuk film.
Lu semakin kebingungan dengan penjelasan Sakamoto. Dan lu bertanya, kenapa dalam bentuk film? Sedangkan Shin juga ikut bertanya bahwa dirinya telah menemukan sesuatu yang menarik. Tetapi siapa juga yang mau menyewa kaset VHS di zaman kayak gini? Ya Mimin kurang tahu juga sih apa itu VHS. Kalian yang tahu VHS tolong kasih tahu Mimin di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Salah satu pegawai toko menjelaskan bahwa tempat menontonnya ke arah sini. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat nonton film. Mereka segera duduk dan bersiap-siap untuk menonton sembari memakan beberapa makanan ringan. Film Dodenkai didistribusi oleh Mother Film. Dan Dodenkai merupakan sebuah agensi yang berisi lebih dari 50 anggota pembunuh bayaran profesional. Cerita dimulai dengan seorang pembunuh bayaran, dan di sini dua pemuda tersebut berada. Lelaki itu mengajak temannya ke sebuah gedung yang sangat megah untuk menemui pemimpin mereka. Itu adalah ide yang bagus, ucap temannya. Namun setelah itu, kawannya mati dengan 3 buah pisau yang tertancap di kepalanya. Si rambut belah tengah menangis, memohon agar tidak meninggalkannya. Kawannya yang sekarat yang mendengar itu menyuruh belah tengah untuk berhenti berteriak. Dan tidak lama kemudian, filmnya berakhir. Lu yang menyaksikan film itu menangis dikarenakan dirinya terharu. Sedangkan Shin yang melihat hal itu merasa takjub dikarenakan plot twist-nya di akhir benar-benar di luar perkiraan. Hampir tidak ketara, tapi cara kerja kamera yang unik dan pengaturan warnanya yang bagus. Setelah Sakamoto dan kawan-kawannya selesai menonton, Sakamoto dan kawan-kawan segera membayar di ruangan kasir. Total tagihan biayanya adalah 756.000 yen, ucap seorang kasir. Mendengar harga itu, Shin dan Lu merasa terkejut dikarenakan harganya sangat mahal. Sakamoto langsung membayarnya dan ambil saja kembaliannya, tambah Sakamoto. Mendengar perkataan dari Sakamoto, Shin bertanya, apakah Anda yakin membayarnya seorang diri? Namun di sini, Sakamoto berpikir bahwa dirinya sudah menabung jauh-jauh hari sebelumnya. Sang kasir yang melihat Sakamoto bertanya, sepertinya kau menerima beberapa masalah akhir-akhir ini ya Tuan Sakamoto. Dan apakah kau telah kembali ke dunia pembunuh bayaran? Mendengar pernyataan tersebut, Sakamoto kembali menjelaskan bahwa dirinya hanya iseng saja. Lalu sang kasir menyuruh Sakamoto untuk berhati-hati dikarenakan beberapa orang lama mungkin saja akan segera muncul. Mendengar hal itu, usaha kamu untuk bertanya seperti itu. Ada apa? Apa maksud dari perkataanmu itu? Namun sang kasir meminta maaf dikarenakan informasi itu belum tersedia untuk sekarang. Dan hanya itu saja yang bisa dirinya katakan untuk saat ini. Jadi datanglah lain kali. Tidak lama kemudian, Sakamoto dan timnya tiba di Catastrophe. Melihat tempat tersebut, Shin bertanya, jadi ini tempat pemimpin Dodenkai berada. Lalu Sakamoto menjelaskan kepada mereka bahwa sebisa mungkin kita harus menghindari keributan, dikarenakan ini merupakan sebuah operasi siluman. Di sisi lain, yang dimana markas Dodenkai berada. Di dalam markas tersebut terdapat 2 orang pembunuh bayaran. Dan di sini kita akan memanggilnya dengan sebutan si A dan si B. Nah guys, di sini si A berkata,
apakah kau sudah mendengar tentang quest yang dikeluarkan oleh markas besar Diodenkai? Mendengar hal itu, si B bertanya, apakah itu soal membunuh Sakamoto? Kudengar hadiahnya sangat luar biasa. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pasangan pemula seperti kita. Lalu si A juga ikut berkata bahwa itu benar. Dirinya juga dengar bahwa Boylet berhasil mereka kalahkan. Nah guys, di sini Sakamoto dan timnya bersembunyi di atas, sembari bersiap-siap untuk menyerang dua pembunuh bayaran tersebut. Lalu Shin segera menyergap si B dengan menggunakan tali dan segera menariknya. Dan disusul dengan Sakamoto yang juga menyergap si A dengan memukul bagian lehernya. Dan akhirnya, dua pembunuh bayaran tersebut berhasil dikalahkan. Penyusupan telah selesai, ucap Shin sambil membuka jaketnya. Lu yang melihat hal itu bertanya, kenapa kau melepaskan jaketmu? Shin menjelaskan bahwa dirinya sudah bosan untuk memakainya setelah mendengar penjelasan dari Shin. Lu kembali bertanya, jadi di mana pemimpinnya berada? Mendengar ucapan Lu, Shin menjadi gelisah. Dasar bodoh, ucap Shin. Bukankah sudah melihatnya di film kemarin? Lagi pula, biaya sewanya sungguh sangat mahal. Lalu Shin membuka catatan dan memberitahu bahwa pemimpinnya berada di lantai paling atas. Satu-satunya jalan menuju ke sana adalah dengan menaiki eskalator pekerja. Tapi penjagaan di sana sangatlah ketat. Lu yang mendengar hal itu kebingungan dan Lu kembali bertanya, jadi bagaimana caranya agar kita bisa sampai di sana? Shin kembali menjelaskan bahwa kita bisa ke sana melalui jendela lantai 2. Kita bisa memancarnya lewat luar seperti yang mereka lakukan dalam film kemarin. Apakah itu benar, Tuan Sakamoto? Mendengar perkataan dari Shin, Sakamoto berpikir bahwa dirinya juga bingung dikarenakan dirinya tidur kemarin waktu mau nonton filmnya. Dan beberapa saat kemudian, yang dimana Shin dan timnya berada. Lu melihat ke bawah dan dirinya terkejut dikarenakan betapa tingginya gedung ini. Mendengar perkataan dari Lu, Shin segera menyuruh Lu untuk diam dikarenakan seseorang sedang lewat jendela. Setelah itu, Shin segera mengintip dari jendela tersebut dan dirinya berpikir dia adalah kunci utama kita untuk bisa masuk ke dalam. Lalu Shin segera mengetuk-ketuk jendela tersebut. Mendengar suara ketukan, pria itu segera membuka pintunya dan berkata, apa-apaan itu? Tapi mengapa tidak ada seorang pun di sini? Di sisi lain, Sakamoto segera bersiap-siap untuk menyelinap masuk ke dalam. Sedangkan pria tersebut kembali menutup jendela itu. Dikarenakan dirinya tidak melihat ada seorang pun ada di situ. Di saat dirinya berbalik badan, Sakamoto segera menyerang pria tersebut dengan menggunakan pistol listriknya, sehingga membuat pria tersebut terkejang-kejang. Dan akhirnya, pria tersebut berhasil dikalahkan. Shin yang melihat hal itu berkata bahwa dirinya tidak melihatnya sejak saat itu. Itu sungguh sangat hebat. Baiklah, segini dulu untuk pembahasan kita kali ini. See you next video and bye-bye.